Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 17, ayat 11 sampai dengan ayat 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kita perlu tahu diri. Inilah sampan, santapan pembangkit harapan. Bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, menghargai setiap kebaikan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tahu diri. Tahu diri bukan hanya sebatas soal kita mengenal kelemahan dan kekuatan kita, tetapi termasuk menghargai setiap peristiwa hidup sekecil apapun dan menghargai setiap kebaikan yang kita terima dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Kebaikan dalam tingkat sekecil apapun perlu mendapat penghargaan dalam sikap hidup kita sehari-hari. Karena sikap tahu diri sebenarnya adalah sikap orang beriman. Saudara-saudariku terkasih, Paulus mengingatkan kita bahwa kita perlu hidup baik sebagai bentuk penghargaan kita terhadap kasih karunia Allah yang kita terima. Karena kita semua dulunya adalah orang-orang yang tidak benar hidupnya. Namun kasih karunia Allah dalam diri Yesus telah mengangkat kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Inilah alasan mengapa kita harus menghargai hidup ini dengan berbuat yang baik dan menjadi teladan dalam kebaikan. Seorang kusta dari 10 orang kusta yang ada dalam Injil hari ini kembali mendapatkan Yesus untuk bersyukur dan berterima kasih karena telah disembuhkan dari kustanya. Sikap ini berbeda dari ke-9 teman yang lain yang tidak kembali dan bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mungkin bagi mereka hal itu tidak perlu, hal itu tidak berarti, dan biasa-biasa saja. Semua memang tergantung iman. Orang beriman akan menghargai sesuatu sebagai kasih karunia dan akan selalu kembali kepada Tuhan kapanpun waktunya untuk bersyukur. Saudara-saudariku terkasih, orang kudus memiliki masa lalu, orang berdosa memiliki masa depan. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita menjadi seperti saat ini karena Tuhan memperbaiki masa lalu kita. Tuhan memperbaiki hidup kita. Marilah kita menghargai kasih karunia Allah yang telah menebus masa lalu kita dan memberikan harapan kepada kita untuk menjadi lebih baik dan bermartabat di hadapannya di waktu-waktu yang akan datang. Dalam segalanya kita perlu tahu diri bahwa Tuhan telah dan akan terus membentuk kehidupan kita. Hargailah setiap kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.